Romo, Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelumnya, marilah bersama-sama kita rangkapkan tangan di depan dada. Terlebih dahulu, kita bersama-sama agungkan Guru Agung kita, Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, apalagi dapat mengenal kebenaran. Terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelumnya saya mohon maaf Pak Daniel, Bapak Ibu, saya duduk di kursi. Yang di hadapan saya adalah senior-senior saya, jadi mohon maaf sebelumnya. Di sini, yang duduk di sini adalah Dhamma Bapak Ibu ya, bukan orangnya. Kalau orangnya tidak siapa-siapa. Tapi di sini pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Romo Ramani, bersama-sama kita kembali untuk sharing, berbagi pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang ajaran daripada Guru Agung Buddha Gautama. Untuk berapa kali ya Pak ya, yang sudah kesekian kali ya barangkali ya. Dan untuk punya Sampada sudah tidak asing lagi bagi saya Bapak Ibu, karena memang dulu juga pernah tinggal di sini Pak Daniel. Sebelum dirubah menjadi seperti ini, semegah seperti sekarang, senyaman seperti sekarang, dulu saya pernah tinggal di sini bersama dengan kawan-kawan yang lain, yang barangkali masih ada juga yang di Tangerang dengan Pak siapa dulu ya, Aslan barangkali yang Bapak Ibu ketahui. Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan siang hari ini, saya diberikan waktu berapa menit Pak? 20 menit ya? 45 menit, kirain 25 menit. Ya, 45 menit. Pada siang hari ini Bapak Ibu saya tidak menggunakan PowerPoint atau slide, saya akan langsung menyampaikan sharing berbagi tentang pengetahuan yang telah saya peroleh dari ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ke Pak Daniel ya, bahwa pada siang hari ini Bapak Ibu kembali kita merefleksikan diri. Artinya kita melihat ke dalam diri kita tentang kondisi, keadaan yang ada dalam lingkungan kita, yang ada terjadi di dalam diri kita. Apa itu? Yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah 4 jenis manusia. Sebelumnya, apakah materi ini sudah pernah disampaikan Pak dari penceramah-penceramah yang sebelum ya? Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan pernah membaca artikel tentang 4 jenis manusia. 4 jenis manusia ini ada di dalam Anguttara Nikaya 4, bagian 48 Bapak Ibu. Sang Buddha menjelaskan ada 4 jenis manusia yang beliau sabdakan. Ya, 4 jenis manusia tersebut adalah yang pertama. Kita mengenal manusia yang datangnya dari tempat gelap, nanti perginya akan ke tempat gelap lagi. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Datang dari tempat gelap, akan pergi lagi ke tempat yang gelap. Datang dari tempat yang gelap, pergi ke tempat yang gelap. Yang kedua, datang dari tempat yang gelap, nanti akan pergi ke tempat yang terang. Yang ketiga, Bapak Ibu, datang dari tempat yang terang, tapi nanti akan pergi ke tempat yang gelap.
Yang keempat, datang dari tempat terang, perginya akan ke tempat yang terang. Pernah mendengar Bapak Ibu? Belum ya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita refleksikan bersama ke dalam diri kita. Nanti yang ada di sini termasuk saya ini jenis manusia yang mana dari keempat tadi, gitu kan? Datang dari tempat yang gelap, pergi ke tempat yang gelap. Artinya begini Bapak Ibu, yang Sang Buddha sabdakan, datang dari tempat yang gelap adalah berasal dari alam-alam yang tidak menyenangkan atau alam apaya atau alam dugati yang tidak menyenangkan. Tentunya Ibu Bapak Saudara-saudari sudah memahami lah ya. Alam yang tidak menyenangkan itu ada berapa Bapak Ibu? Alam yang tidak menyenangkan ada berapa? Ada 4 macam Bapak Ibu, alam yang tidak menyenangkan. Yang paling parah, tidak ada kesenangan sama sekali adalah alam neraka. Alam bahasa palingnya adalah alam niraya. Yang Arya Sariputta menjelaskan bahwa, yang Arya Moggallana pernah memberikan makanan kepada mendiang ibunya karena lahir di neraka Awici. Namun makanan itu tidak pernah sampai Bapak Ibu. Setiap masuk ke alam itu terbakar makanannya. Nah, betapa menderitanya di alam neraka Bapak Ibu karena tidak ada kesenangan sedikit pun. Yang ada adalah siksaan. Ya, Sang Buddha sampaikan, yang lahir di neraka tidak bisa langsung lahir ke alam manusia. Harus melewati alam yang kedua. Alam menderita yang kedua yaitu adalah alam peta. Alam peta dalam bahasa Indonesianya adalah alam syaiton. Nah, kalau dalam bahasa tetangga kita alam syaiton, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah alam setan atau alam hantu. Ada hantu kelaparan, ada hantu mulutnya selubang jarum, ada hantu yang tidak punya tulang, ada hantu yang tidak punya kepala, ada hantu yang tidak punya badan, ada hantu yang tidak punya daging, ada hantu yang wajahnya mengerikan, yang takut kepanasan. Ada 32 jenis makhluk hantu, Bapak Ibu. Dari makhluk hantu enggak langsung kelahir ke alam manusia, ke alam hewan terlebih dahulu atau alam tiracana. Nah, dari alam tiracana ini nanti baru bisa lahir ke alam manusia. Nah, datang dari tempat gelap Bapak Ibu, biasanya adalah datang dari alam peta atau alam tiracana. Alam setan maupun alam manusia, alam hewan. Ataupun alam raksasa yang disebut dengan asura. Kondisinya seperti apa Bapak Ibu? Orang-orang yang lahir dari alam rendah ini. Sering kita jumpai, sering kita lihat Bapak Ibu, orang-orang yang lahir dari alam ini kondisinya adalah, mohon maaf nih, lahir di alam manusia dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang tidak menyenangkan bisa dari sisi ekonomi, bisa dari sisi fisik, bisa juga dari sisi mental. Contoh, mohon maaf, orang yang lahir di keluarga yang kekurangan, lahir di Ethiopia sana Bapak Ibu, lahir di daratan Afrika yang kekeringan, yang hujannya setahun sekali, betapa menderitanya ya Bapak Ibu ya. Kalau di Tangerang ini bahkan sering banjir-banjir ya Pak ya. Sering sering sisa nih air kalau di Tangerang ini, bahkan punya Sampado udah berapa kali kebanjiran nih. Ya Bu Yana ya, sering kebanjiran. Bahkan pernah sampai segini Pak kalau tidak salah waktu itu, pas tahun 2005 itu. Nah, tapi kalau di Ethiopia sana Bapak Ibu, itu kekeringan luar biasa. Kalau kekeringan berarti nggak bisa menanam. Tanaman tidak tumbuh. Karena tidak tumbuh tanaman, maka tidak ada sumber pangan. Yang ada adalah kelaparan. Yang terjadi busung lapar. Kurus, kering, tinggal kulit terbalut tulang. Tulang terbalut kulit. Ya, di sana. Apakah di negara kita di Indonesia ini ada orang yang seperti ini Bapak Ibu? Yang lahir dengan kondisi kekurangan? Ya Bapak Ibu, di negara kita ada. Tapi yang di sini kayaknya enggak ya Bu ya Pak. Semuanya terlahir dalam kondisi yang menyenangkan. Enggak ada yang kekurangan. Ya Pak ya, semuanya dalam kondisi yang menyenangkan.
Kondisi ekonomi tidak baik, di keluarga yang kurang mampu, bahkan mengalami gangguan-gangguan fisik, gangguan mental. Ini adalah jenis manusia yang pertama yang datang dari tempat gelap. Nah, kemudian Bapak Ibu perginya ke tempat yang gelap, artinya setelah meninggal, orang jenis ini atau manusia jenis ini tidak akan lahir lagi ke alam, minimal ke alam manusia pun enggak. Apalagi alam dewa, apalagi alam Brahma, Bapak Ibu. Lahir kemana lagi Bapak Ibu? Bisa ke alam rendah tadi, keempat. Bisa ke alam Asura, bisa ke alam Peta, bisa ke alam Tiracana, bahkan bisa lagi ke alam neraka. Nah, apa yang menyebabkan Bapak Ibu? Sehingga orang yang lahir dalam kondisi demikian akan pergi ke tempat yang gelap lagi. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah lahir di keluarga yang, pokoknya tadi yang saya sampaikan di awal, ia tidak mengenal yang namanya kebenaran, tidak mengenal yang namanya perbuatan baik Bapak Ibu. Dan tidak mau merubah kondisinya. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Apakah ada Bapak Ibu orang yang lahir seperti ini saat ini? Ada nggak? Bapak Ibu pernah menjumpai barangkali? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada orang yang lahir dalam kondisi demikian, sama sekali tidak mengenal ajaran agama. Nah, maka setelah meninggal nanti, orang ini kemungkinan besar akan lahir kembali ke sana. Keempat alam rendah tadi. Alam neraka, alam peta, alam tiracana, dan alam asura. Maka dikategorikan datang dari tempat yang gelap, perginya ke tempat yang gelap. Nah, sekarang kita refleksikan Bapak Ibu ke dalam diri kita. Apakah umat Buddha Wihara Punya Sampada adalah bagian dari manusia yang pertama ini? Pak Daniel? Enggak ya Pak ya? Tidak. Bapak Ibu yang hadir di sini sudah dipastikan datang dari tempat yang terang. Pasti dari tempat yang terang Bapak Ibu. Tempat yang terang minimal adalah dari alam manusia. Minimal dari alam manusia. Kalau dari empat alam rendah tadi bukan tempat terang Bapak Ibu, tapi tempat yang gelap istilahnya. Nah, itu yang pertama tadi, datang dari tempat gelap, perginya lagi nanti ke tempat yang gelap. Dalam kehidupan yang lampau tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan perbuatan baik. Dan jangankan melakukan perbuatan baik Bapak Ibu, mengenal perbuatan baik saja tidak mengenal. Seperti itu. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ruangan ini bukan lagi hanya mengenal tapi mempraktikkan perbuatan baik. Ya Pak ya. Sudah mempraktikkan. Nah, ini luar biasa. Berarti Bapak Ibu tergolong dengan jenis manusia yang pertama atau tidak? Saya minta kesepakatannya. Tergolong manusia yang pertama atau tidak? Tidak ya Bapak Ibu ya. Yakin dalam diri kita. Saya tidak tergolong manusia yang pertama ini. Wajahnya cerah-cerah semua. Makmur semua. Tinggal di tempat yang sesuai. Lahir dalam keluarga yang mampu. Oh, berarti saya tidak atau bukan jenis manusia yang pertama. Bersyukur saya. Tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu, sungguh sulit lahir menjadi manusia. Wah, sungguh sulit. Apalagi Bapak Ibu dapat mengenal kebenaran, dapat mengenal dhamma, itu sungguh sangat luar biasa, berkah utama. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, jenis manusia yang kedua adalah datang dari tempat terang, perginya nanti ke tempat yang gelap. Kalau yang pertama kan tadi datangnya dari tempat gelap, perginya ke tempat yang gelap lagi. Kalau yang jenis kedua ini datang dari tempat terang, perginya nanti setelah meninggal ke tempat yang gelap. Seperti apa Bapak Ibu kondisi daripada manusia jenis yang seperti ini? Jenis manusia yang seperti ini adalah orang-orang yang lahir minimal dari alam manusia. Contoh, lahir di keluarga kaya raya. Lahir dengan kemampuan luar biasa, punya kecerdasan.
Tetapi Bapak Ibu, ia punya kemampuan kecerdasan, ia punya kemampuan ekonomi, ia punya kemampuan fisik yang luar biasa. Contoh, lahir sebagai perempuan cantik, lahir sebagai laki-laki tampan, kaya pula, cerdas pula. Ada Bapak Ibu manusia yang lahir dengan kondisi seperti ini? Banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin satu di antaranya adalah kita Bapak Ibu. Sudah lahir di keluarga kaya, cerdas, kemudian rupawan. 3 kondisi manusia yang ideal, yang diinginkan oleh setiap orang. Pasti ya Bapak Ibu ya. Nggak ada kan yang ingin lahir kembali menjadi manusia dengan kondisi yang pertama tadi kan? Nggak ada kan? Pasti ingin yang kedua ini. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya. Kondisi yang kedua ini tidak pergi ke tempat yang terang, melainkan setelah meninggal ke tempat yang gelap. Kok bisa Bapak Ibu? Sudah lahir dengan kondisi yang sebegitu bagus, nanti setelah meninggal ke tempat yang gelap. Kenapa bisa demikian? Karena dalam kehidupan yang sekarang, ia tidak mengenal yang namanya kebajikan. Tidak mengenal ajaran agama, apalagi dhamma. Tidak mengenal ajaran agama, buat apa agama nggak penting bagi saya. Yang penting adalah cuan. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Banyak. Nggak penting meditasi. Saya mau pergi ke apa namanya? Yang tempat hiburan malam apa namanya Pak? Diskotik. Ya, kodiki. Mantap. Pergi ke diskotik. Ngapain di sana? Wah, pesta pora Bapak Ibu. Yang dipestakan apa? Bukan makanan. Melainkan minuman. Minumannya pun bukan minuman mineral Bapak Ibu. Minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Contohnya apa Bapak Ibu? Minuman yang mengandung alkohol ya. Bukan minuman keras Bapak Ibu. Kalau minuman keras mah es batu. Ya Bapak Ibu ya, itu minuman keras. Dari kulkas, ini kan taruh di kulkas, nanti kalau keluar jadi minuman keras. Ya, minuman yang mengandung alkohol. Artinya mengandung alkohol itu kalau terus dikonsumsi dalam waktu yang lama, bahkan dosisnya berlebihan, dapat merusak saraf. Kalau sarafnya rusak, maka kesadarannya pun ikut terpengaruh. Bapak Ibu, ada enggak jenis manusia yang seperti ini saat ini? Banyak yang seperti ini. Tidak cukup hanya mengkonsumsi minuman-minuman yang beralkohol, Bapak Ibu. Tetapi juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Contoh seperti yang sekarang pakai lem Bapak Ibu ya. Ngelem. Pernah mendengarkan Bapak Ibu ya? Lem itu apa namanya itu? Ibon. Dihirup. Katanya menimbulkan suatu sensasi yang luar biasa di dalam kesadaran. Bisa melayang-layang katanya. Yang pernah memakai. Itu mah bukan obat-obatan lagi Bapak Ibu ya. Itu lem itu. Aduh manusianya sudah sangat luar biasa. Ada bahan-bahan psikoterapika seperti pil ektasi. Kemudian obat-obatan yang dijual di apotek juga bisa. Yang sering digunakan apa Pak? Yang itu Pak? Yang sering di acara Trans 7 itu yang apa? Apa sih namanya lupa sih itu. Itu juga bisa digunakan untuk merusak saraf. Tidak cukup obat-obatan, tidak cukup minuman keras. Apalagi yang dikonsumsi. Tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu. Opium. Ada kalau di Indonesia namanya pohon kecubung. Wah. Karena kecanduan semakin lama, semakin lama, semakin lama, sarafnya semakin rusak. Kalau sarafnya sudah rusak, tidak dapat lagi mengenal yang namanya perbuatan baik. Kesenggol sedikit marah, towel sedikit marah, diomongin sedikit marah. Karena kemarahan, karena dendam, karena benci bisa melakukan perbuatan buruk. Contohnya adalah membunuh. Ada enggak Bapak Ibu orang yang seperti ini? Banyak. Bahkan tidak hanya cukup membunuh, setelah dibunuh dimutilasi, dipotong-potong.
Setelah dimutilasi, dibakar. Ada yang dibuang dan lain-lain. Ini adalah kondisi manusia jenis yang kedua. Tidak cukup, untuk membeli seperti itu akhirnya kehabisan. Apa yang mereka lakukan? Mencuri, merampok, bahkan mencuri dengan cara yang halus adalah korupsi. Ada enggak Bapak Ibu orang-orang yang ada di sekitar kita yang melakukan seperti ini? Hampir setiap hari kita mendengar ya Bapak Ibu ya, di televisi, wah KPK menangkap ini karena ketahuan korupsi sekian miliar. Korupsinya bukan 100.000, 200.000 Bapak Ibu. Miliaran. 100.000 dibagikan orang yang kurang mampu, manfaatnya luar biasa. Nah ini 1 miliar dia konsumsi sendiri, dia makan sendiri untuk kesenangannya. Tidak cukup dengan kesenangan ini. Ia kemudian melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan asusila ke tempat hiburan, memberikan uang kepada perempuan-perempuan malam, mohon maaf nih ya. Kemudian mereka berzina. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang jenis seperti ini? Orang sudah punya kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak digunakan untuk perbuatan baik. Bapak Ibu, ini yang kedua. Nanti setelah meninggal, karena perbuatan buruknya lebih besar daripada perbuatan baiknya, memungkinkan orang jenis kedua ini nanti akan pergi ke tempat yang gelap apa terang Bapak Ibu? Gelap. Nah, kita refleksikan ke dalam diri Bapak Ibu. Apakah umat wihara punya sampada ada yang seperti ini? Tidak ada. Saya yakin Bapak Ibu yang datang ke sini tidak seperti itu. Yang di rumah pun sama. Malah kita setiap menjelang Katina ya Bapak ya Pak ya. Besok ya minggu depan ya. Waduh. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Tapi jangan menggunakan uang korupsi Bapak Ibu untuk berdana. Waduh, itu karma buruk. Tapi saya yakin umat wihara punya sampada tidak ada yang seperti ini. Semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Jenis yang kedua Bapak Ibu. Apakah kita masuk ke dalam jenis yang kedua ini Bapak Ibu? Tidak ya? Jangan sampai kita sudah lahir dari tempat yang terang, jangan pergi ke tempat yang gelap. Minimal Bapak Ibu, minimal kita lahir kembali ke alam manusia, minimal. Kalau tidak ke dewa bumi atau ke Brahma bumi, minimal kita ke alam manusia. Ke alam manusia pun kondisinya menyenangkan Bapak Ibu. Itu. Ya, kita refleksikan Bapak Ibu, oh ternyata saya tidak seperti ini. Kemudian kita nilai lagi, kita refleksikan, sudah seberapa banyak nih perbuatan baik yang saya lakukan. Masih kurang. Saya harus berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik agar nanti tidak pergi ke tempat yang gelap. Jenis yang ketiga Bapak Ibu. Ini yang pertama dan yang kedua bisa dimengerti dan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Datang dari tempat gelap, pergi ke tempat gelap. Datang dari tempat terang, pergi ke tempat gelap. Dari kedua-duanya ini kita tidak termasuk ya Bapak Ibu ya. Yakin kita tidak termasuk. Yang ketiga Bapak Ibu, datang dari tempat gelap, perginya nanti ke tempat yang terang. Datangnya dari tempat gelap, tapi perginya nanti ke tempat yang terang. Artinya apa Bapak Ibu? Kondisi manusia yang seperti ini, ada beberapa orang yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Kemudian lahir dalam kondisi yang kurang menyenangkan secara fisik, kurang menyenangkan secara mental. Tetapi Bapak Ibu, orang yang jenis ketiga ini punya kecerdasan atau punya pemahaman untuk mau merubah diri. Merubah diri apa? Menjadi lebih baik.
Ya, menjadi lebih baik seperti apa? Contohnya, ia mau mengenal ajaran agama, minimal mau mengenal ajaran agama, apapun itu agamanya. Apalagi dapat mengenal dhamma. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kita lahir dalam kondisi seperti ini, kita tidak usah pesimis. Kita tidak usah give up, kita tidak usah menyerah. Namun karena kita mengenal dhamma, Sang Buddha membabarkan dhamma itu adalah untuk memotivasi kita, untuk merubah kehidupan kita, yang tadinya datang dari tempat gelap, bisa nanti pergi ke tempat terang. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini bersama-sama berada di Dhammasala ini. Wihara punya Sampada. Bapak Ibu sedang mengkondisikan satu tiket. Satu tiket kemana Bapak Ibu? Ke alam terang. Minimal kemana? Ke manusia. Manusia yang mana? Manusia yang kondisinya menyenangkan Bapak Ibu. Ya, meskipun kadang-kadang kita mau ke wihara itu agak malas-malas sedikit. Ada ya Pak ya? Itu rintangan Bapak Ibu, niwarana, rintangan batin, keraguan-raguan, kemalasan. Namun karena Bapak Ibu punya keyakinan yang kuat, sada yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana, akhirnya nyampe sini juga. Sampai di sini Bapak Ibu masuk, kemudian nama kara, kemudian baca parita, kemudian melaksanakan bawana, pengembangan batin dari cinta kasih ya, kodiki ya. Cinta kasih semoga semua makhluk berbahagia. Berapa kali Bapak Ibu diulang? Sampai 50 kali enggak tadi? Ada yang hitung? Kurang lebih apa ya? 50 kali, 100 kali. Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan sebanyak 100 kali melalui pikiran. Arahang sama sambuddho bagawa. Mengagungkan guru agung Buddha Gotama. Udah dari ucapan. Iti piso bagawa. Udah berapa banyak perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan. Tapi apakah kita menyadari itu Bapak Ibu? Kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, menyadari enggak Bapak Ibu ya? Harus disadari Bapak Ibu. Setiap ucapan dan pikiran yang kita munculkan harus kita sadari. Buddhang saranang gacchami, saya bersujud. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saya bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Sadari dengan penuh Bapak Ibu, sudah melakukan perbuatan baik. Tapi Bapak Ibu, ya kembali kepada jenis yang ketiga tadi. Manusia yang ketiga ini tidak mengenal. Manusia yang jenis ketiga ini mengenal luar biasa. Sadari. Kemudian berbuat baik, berdana. Nah, kesempatan yang baik pada bulan ini adalah untuk melakukan sanggadana, Bapak Ibu. Tidak usah lihat nominalnya, yang penting adalah niat kita berdana Bapak Ibu ya. Niatnya apa? Kita berdana. Senang sebelum memberi, senang saat memberi, dan senang setelah memberi. Ini adalah 3 kunci dalam kita berdana. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu ikhlas. Apakah kalau kita berdana seperti itu Bapak Ibu munculnya? Harus. Saya hari ini mau berdana, senang. Berapapun dana yang akan kita berikan, Rp100 kah, Rp1.000 kah, Rp10.000 kah, yang penting kita senang. Sebelum memberi, senang. Saat memberi dan senang setelah memberi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dana. Menjalankan sila Bapak Ibu. Umat awam upasaka upasika menjalankan berapa sila Bapak Ibu? 5. Tadi menyatakan ya. Panatipata weramani, adina dana weramani, kami sumica cara weramani, musawada weramani, surameraya maja pamadatana, weramani sika padang, 5 sila. Tekad. Minimal Bapak Ibu lahir kembali ke alam manusia. 5 sila kalau dijalankan dengan sepenuhnya, kita lahir dalam kondisi yang menyenangkan Bapak Ibu. Ditambahkan lagi dananya yang luar biasa. Ditambahkan lagi Bapak Ibu rajin melaksanakan bawana atau meditasi. 3 perbuatan baik ini minimal mengkondisikan kita lahir ke tempat yang
terang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sini termasuk saya, dalam kehidupan yang lampau pasti minimal 3 perbuatan ini sudah dilakukan. Sehingga kita lahir ke tempat yang terang. Kita nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu dengan sila. Dananya luar biasa. Lahir dalam kondisi fisik yang sempurna, rupawan, kaya raya. Nah, jenis yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Datang dari tempat yang gelap, tetapi perginya nanti ke tempat yang terang. Seperti itu kondisinya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu di antara kita ada yang jenis ketiga ini. Ada yang jenis ketiga ini, termasuk saya barangkali. Termasuk saya. Saya lahir di keluarga petani, Bapak Ibu, bapak saya, ibu saya petani. Kalau di kondisi kurang menyenangkan ya boleh dikatakan kurang menyenangkan. Dulu makannya sama ikan asin, nasinya nasi jagung, ya Bu Yana ya. Kalau di kampung kita kan, iya Bu Endang ya. Iya, kalau Bu Endang mah enggak. Kok kaya raya. Keluarga kurang mampu. Makan sama ikan asin, sama garam. Sama ibu bapak. Dulu waktu lahir, kan ibu bapak lebih duluan daripada saya. Ya, barangkali dalam kondisi 50 tahun yang lampau mungkin kondisinya lebih memprihatinkan daripada sekarang. Benar ya Pak Daniel ya? Ya, Pak Daniel juga sudah melampaui 50 tahun yang lalu ya Pak ya. Kondisinya seperti itu. Namun Bapak Ibu perginya nanti ke tempat yang terang. Wah, maka saat ini Bapak Ibu berbuat baik. Apalagi dapat mengenal Dhamma. Ini yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, ini kita refleksikan Bapak Ibu, kita lihat ke dalam diri kita. Apakah saya jenis manusia yang ketiga ini? Mungkin. Mungkin Bapak Ibu. Termasuk saya mungkin jenis yang ketiga ini. Tapi harapan saya tidak ingin lagi pergi ke alam yang gelap. Harapan saya ingin lahir ke tempat yang terang. Nah, termasuk saya diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk berbagi, sharing dengan Bapak Ibu. Sharing loh Bapak Ibu, saya pada siang hari ini tidak mengajari ya Pak ya. Karena Bapak Ibu lebih senior daripada saya dan lebih paham tentunya. Sharing, kita sama-sama mengingatkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah datang dari tempat yang terang, perginya ke tempat yang terang. Prosentase alam manusia ini kayaknya lebih banyak yang ini ya Pak ya. Datang dari tempat terang, perginya ke tempat terang ya, prosentasenya ya. Tapi kayaknya hampir imbang deh sama yang jenis yang kedua ya Pak. Datang dari tempat terang, nanti perginya ke tempat gelap. Hampir imbang kayaknya ya. Kalau kita lihat-lihat, kita sering mendengar mendengar informasi dari media sosial, televisi dan lain-lain. Nah, datang dari tempat terang, pergi ke tempat terang Bapak Ibu. Kalau ini jelas kondisinya. Lahir di keluarga kaya raya, rupawan, meskipun tidak rupawan tapi ya menyenangkan. Perginya ke tempat terang. Saat ini Bapak Ibu, kita terus melakukan perbuatan baik. Orang yang kaya raya, punya uang 1 miliar didanakan untuk membangun wihara. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Umat wihara punya Sampada sudah merenovasi Cetia sekarang menjadi wihara. Bahkan di sampingnya sekarang sudah dirubah lagi untuk sekolah minggu ya Pak. Berarti Bapak Ibu umat wihara punya Sampada sedang bersama-sama mendirikan tempat ibadah. Kemana Bapak Ibu? Nanti kalau kita meninggal, lahirnya, apakah ke alam manusia? Tidak ke alam manusia Bapak Ibu, melainkan ke alam surga dewa yang disebut dengan surga Tawa Timsa. Ini Sang Buddha yang menyampaikan Bapak Ibu, bukan saya. Kita hanya berusaha Bapak Ibu, ya kan? Nah, masalahnya nanti ke surga Tawa Timsa atau tidak itu adalah karma kita. Namun Sang Buddha menjelaskan bahwa di surga Tawa Timsa adalah surga dewa bumi yang ketiga, di mana kondisi di sini ini karena melakukan perbuatan baik yaitu membangun tempat ibadah, membangun sarana sosial seperti panti asuhan, kemudian sekolah. Sekolahnya sekolah yang gratis Bapak Ibu, bukan sekolah yang membayar. Kalau sekolah yang membayar, tapi termasuk juga nah, membangun tempat ibadah ini yang paling utama.
Sudah satu tiket, tidak akan mungkin lepas dari Tawatimsa ke Tawatimsa. Ya, alam dewa bumi yang ketiga Bapak Ibu. Jadi Catu Maharajika bumi, yang kedua bukan yang ketiga. Dewa bumi, Tawatimsa, kemudian yang ketiga adalah Yama. Yang keempat Tusita, yang kelima Nimanarati, yang keenam Paranimita Wasawati bumi. Itu alam dewa. Nah, Bapak Ibu setiap minggu berdonasi. Yuk kita membangun samping untuk sekolah minggu. Saya lihat di chat grup punya Sampada, wah langsung waduh luar biasa nikmat wihara punya Sampada. Surga Tawatimsa. Enggak usah ragu-ragu Pak. Nulisnya di grup 100.000 tapi transfernya 10 juta. Enggak apa-apa tuh Pak Daniel ya. Boleh. Yang penting niat kita. Transfer nulisnya 50.000 tapi transfernya 5 juta. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya sudah menjadi megah seperti ini atas usaha siapa? Umat wihara punya Sampada. Berarti Bapak Ibu, saudara-saudari sudah bersama-sama mengkondisikan untuk lahir ke surga Tawatimsa. Berarti umat wihara punya Sampada tidak mungkin lahir ke alam yang rendah. Ya kecuali kalau setelah berdana kemudian melakukan perbuatan buruk besar ya lain Pak ya. Tapi dengan kondisi seperti ini ya terus Bapak Ibu menciptakan surga. Kondisi yang menyenangkan. Berapa lama Bapak Ibu hidup di alam surga? Lama apa sebentar? Katanya sih Bapak Ibu, kalau saya belum pernah ke sana sih. Katanya di Catu Maharajika bumi saja 9 juta tahun. Satu hari di alam dewa sama dengan 50 tahun di alam manusia. Kalikan 4 Bapak Ibu di surga Tawatimsa. 9 kali 4 berarti 36 ya Pak ya. 36 juta tahun Bapak Ibu. Lama sekali. Menikmati hasil perbuatan baik kita. Sangat lama. Nah, sangat lama. Nah, ini jenis manusia yang keempat. Datang dari tempat terang, perginya ke tempat terang. Pergi ke wihara bersama-sama, berdana. Berdana kepada siapapun Bapak Ibu. Apalagi kesempatan di bulan ini adalah Sanggadana. Ada 4 kebutuhan pokok para biku yang bisa kita berikan. Yang utama adalah apa Pak? Semuanya itu utama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah berdana, jubah, ciwara. Yang kedua adalah berdana, obat-obatan, perlengkapan mandi. Yang ketiga adalah berdana, makanan. Yang keempat adalah berdana, kuti, tempat tinggal. Nah, kalau kita bisa memberikan satu saja kuti untuk para biku, luar biasa. Tawatimsa. Enak kayaknya umat Buddha mah. Jadi umat Buddha mah gak usah pusing-pusing Pak, Bu. Orang udah ditunjukkan jalannya kita melakukan perbuatan baik kok. Nggak perlu sembahyang setiap hari juga nggak apa-apa Pak. Ya Pak. Perlu nggak Bapak Ibu sembahyang setiap hari? Sembahyang itu kan pengkondisian pikiran Bapak Ibu ya. Supaya pikiran kita tenang. Ya kalau mau kita lakukan setiap hari itu lebih baik. Tapi intinya Bapak Ibu, perbuatan apapun itu sembahyang dan lain-lain itu adalah perbuatan baik. Intinya di situ adalah perbuatan baik. Termasuk kita hari ini adalah berbuat baik. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, minggu depan ke wihara lagi. Yang hari ini dananya 10.000, besok 100.000. Yang besok 100.000, 1 juta gitu ya Kodikia. Waduh, wihara jadi megah tingkat 5. Kalau sudah tingkat 5 siapa yang menggunakan? Kita-kita juga kan Bapak Ibu ya. Yang senang siapa? Kita. Yang merasakan surga siapa? Kita. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi juga membuat peluang bagi orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Nah, datang dari tempat terang pasti akan pergi ke tempat yang terang. Seperti itu Bapak Ibu, 4 jenis manusia. Nah, dari 4 jenis manusia yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini maupun yang ikut di Zoom, kita masuk ke mana Bapak Ibu? Kita refleksikan ke dalam diri kita. Kita jenis yang mana? Keempat ya. Jenis yang keempat pasti. Gak usah ragu-ragu Bapak Ibu. Pasti keempat. Seandainya ada yang datang dari tempat nomor 2, nomor 2 ya Pak ya. Nomor 2, intinya perginya ke tempat yang terang. Jangan pergi ke tempat yang gelap. Tempat yang gelap itu ada 4 tadi. Neraka, peta,
Tiracana dan Asura. Jangan ke sana. Sedih Bapak Ibu. Di alam hewan aja sedih kok Bapak Ibu. Ya kan? Makan. Saya di depan rumah itu kalau malam hari ada kucing, ada 3 itu. Udah berdiri begini aja. Lihatin, tengok kanan, tengok kiri. Menanti pemberian kita. Kalau manusia kan tidak. Kita sono kerja, pulang, bisa punya penghasilan. Nah, kalau di alam hewan tidak Bapak Ibu. Sedih. Apalagi di alam peta, apalagi di alam neraka. Jangan sampai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sudah berapa menit Pak? 30 menit ya. Nah, gak usah lama-lama ya Pak ya. Ya, yang penting apa yang kita bahas atau kita sampaikan pada siang hari ini bisa dipahami. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kita sharing saja Bapak Ibu kalau ada yang masih belum jelas tadi. Cukup ya Pak? Ada Pak Daniel, silakan. Ada ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi bersama-sama dari 4 jenis manusia tadi, mari kita refleksikan ke dalam diri kita. Jangan sampai kita pergi ke tempat yang apa Bapak Ibu? Yang gelap. Nah, pulang dari wihara ini nanti ingat terus, saya tidak mau ke tempat yang gelap, makanya rumahnya terang terus. Pakailah Philip, ya. Promosi itu. Ya, rumah selalu terang juga enak Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam ruangan terang, buat pikiran kita tenang. Coba kalau rumah itu gelap atau remang-remang, pikiran kita juga nggak tenang ya Pak ya. Nah seperti itulah kondisi alam yang tidak menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari, itu yang bisa saya sharekan atau bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, secara pribadi saya mohon maaf. Itu tadi sesuai yang saya dapatkan, yang sesuai yang saya pelajari, yang sudah disampaikan Sang Buddha di dalam Anggutara Nikaya 4 bagian 48. Nah, nanti untuk lebih detailnya lagi Bapak Ibu bisa membaca di sana. Sumbernya dari Sutta Bapak Ibu. Saya tidak mengambil sumber dari mana-mana, tapi dari Sutta. Sutta adalah khotbah dari Sang Buddha yang langsung disampaikan oleh Sang Buddha. Ada juga yang disampaikan oleh yang Arya Sariputta. Baik, Bapak Ibu, Romo Ramane, saudara-saudari, melengkapi kebajikan yang kita lakukan pada siang hari ini, bersama-sama sejenak kita limpahkan kebajikan kita kepada para leluhur yang sudah meninggal, semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang hari ini masih membutuhkan pertolongan dari kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada siang hari ini, baik melalui pikiran, ucapan maupun jasmani kita, dapat mengkondisikan para leluhur kita berbahagia, makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini juga berbahagia, dan tentunya kita juga mendapatkan kebahagiaan tersebut. Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha buddha nupawena sada soti bawantu te. Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha dhamma nupawena sada soti bawantu te. Bawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabba sanghano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Romo Ramani, saudara-saudari. Akhir kata dari saya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya.